Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin, selamat pagi teman-teman semua. Saya Ryan Halis Muhammad dengan NIM 1410621077 akan menjelaskan tentang mini skripsi saya yang berjudul Analisis Konflik dan Strategi Penyelesaian dalam Komunikasi Antara Orang Tua dan Anak di Era Modern. Di halaman judul ini disusun oleh saya sendiri, Ryan Halis Muhammad, dan dosen pengampu ada Dr. Kinkin Yuliati, S.P, M.Si, CICS, dan CPR. Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Di sini terdapat daftar isi. Lalu langsung saja saya masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Hubungan antara orang tua dan anak merupakan salah satu hubungan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hubungan ini termasuk hubungan yang unik dan kompleks yang membentuk landasan bagi perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam hubungan orang tua dan anak. Yang pertama ada cinta dan kasih sayang. Cinta adalah elemen utama dari hubungan ini. Orang tua seringkali merasakan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anaknya dan berusaha memberikan kasih sayang. Yang kedua ada konsultasi dan pendidikan. Orang tua merupakan pemandu utama dalam kehidupan seorang anak. Mereka bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai, standar, dan etika kepada anak-anak mereka. Yang ketiga ada dukungan rohani. Orang tua harus memberikan dukungan mental yang stabil kepada anaknya. Hal ini mencakup mendengarkan, memahami, dan mendukung anak ketika mereka mengalami kesulitan atau konflik emosional. Dan yang keempat ada pengasuhan. Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kebersihan, dan kesehatan untuk anak-anak mereka. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi yang baik sangat penting dalam hubungan orang tua anak. Orang tua dan anak hendaknya terbuka satu sama lain dan membicarakan perasaan, kekhawatiran, dan harapan mereka. Lalu yang keenam ada perkembangan identitas. Hubungan orang tua anak juga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Anak-anak seringkali mencari validasi dan identitas diri dari orang tuanya, dan cara orang tua menanggapi hal ini dapat berdampak jangka panjang. Selanjutnya ada perubahan dalam hubungan. Hubungan orang tua anak dapat berubah seiring berjalannya waktu. Seiring pertumbuhan anak, ia mengalami perkembangan fisik dan emosional yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga. Hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan yang sangat penting dan mempengaruhi perkembangan anak sepanjang hidupnya. Dalam lingkungan keluarga, hubungan antar orang tua dan anak tentunya tidak selalu berjalan lancar. Setiap keluarga memiliki masalahnya masing-masing. Maka dari itu, kami membahas latar belakang masalah hubungan orang tua dan anak dalam komunikasi di era modern yang mencakup beberapa faktor sehingga mengubah cara orang tua dan anak berinteraksi. Beberapa masalah yang muncul dalam konteks komunikasi antara orang tua dan anak di era modern adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teknologi dan media sosial. Era modern ditandai dengan meluasnya penggunaan teknologi dan media sosial. Anak-anak seringkali terpaku pada perangkat elektronik seperti ponsel pintar, tablet, atau komputer, dan berinteraksi dengan platform media sosial. Hal ini dapat menghambat komunikasi langsung antara orang tua dan anak. Yang kedua, kurangnya waktu bersama. Kesibukan dengan pekerjaan, sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler merupakan mengurangi waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Yang ketiga, ada gaya komunikasi yang berbeda. Orang tua dan anak seringkali mempunyai gaya komunikasi yang berbeda. Generasi tua mungkin lebih menyukai komunikasi tatap muka, sedangkan generasi muda lebih cenderung menggunakan pesan teks atau media sosial. Dan yang keempat ada bahasa digital. Penggunaan singkatan, emoji, dan bahasa angka dalam pesan teks dan media sosial dapat membingungkan orang tua
atau menyulitkan memahami apa yang diucapkan oleh anak. Selanjutnya ada privasi dan keamanan. Orang tua seringkali merasa perlu memantau aktivitas online anak-anak untuk alasan keamanan, namun hal ini dapat menyebabkan masalah privasi dan konflik antara orang tua dan anak. Dan selanjutnya ada konten tidak pantas. Anak-anak mungkin terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia melalui internet dan jejaring sosial. Seringkali orang tua khawatir akan dampak negatif hal ini terdapat tumbuh kembang anak. Selanjutnya yang ketujuh ada konflik saat menggunakan teknologi. Kebijakan mengenai penggunaan gadget di rumah dapat menimbulkan konflik antara orang tua dan anak. Orang tua mungkin ingin membatasi waktu pemakaian perangkat, sementara anak-anak mungkin merasa membutuhkan lebih banyak akses. Dan selanjutnya ada perbedaan generasi. Perbedaan pemahaman dan pendapat antar generasi ini menimbulkan konflik dalam berkomunikasi. Orang tua mungkin merasa tidak memahami perubahan sosial atau teknologi baru yang dialami anak mereka. Nah, untuk mengatasi tantangan komunikasi modern antara orang tua dan anak, mungkin penting untuk menemukan keseimbangan antara teknologi dan interaksi tatap muka. Orang tua dapat meluangkan waktu mereka untuk berkomunikasi dengan anak tanpa gangguan teknologi, serta dapat memahami dan berinteraksi dengan dunia digital anak. Komunikasi yang terbuka, rasa penghargaan, dan kesabaran menjadi kunci peningkatan hubungan orang tua dan anak di era modern. Nah, coba berikutnya tentang perumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara perkembangan zaman modern pada konflik yang ada di hubungan komunikasi antara orang tua dan anak, dan bagaimana strategi penyelesaiannya. Di sumber berikutnya ada berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan peneliti, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara perkembangan zaman modern pada konflik yang ada di hubungan komunikasi antara orang tua dan anak dan menyimpulkan strategi penyelesaiannya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi peneliti dapat menyampaikan informasi yang selama ini peneliti dapatkan dari proses belajar dan diterapkan menjadi perencanaan studi serta dasar pelaksanaan studi guna memberi informasi yang berguna pada para pembaca dan penerima informasi. Lalu bagi para akademisi, informasi dalam riset ini mampu digunakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berkeinginan melaksanakan riset lebih lanjut mengenai hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Lalu kita masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada konsep. Konsep adalah gagasan atau abstraksi yang mewakili suatu dalam pikiran atau bahasa. Begitulah cara manusia mengatur, memahami, dan mengategorikan informasi dan pengalaman yang mereka alami. Konsep adalah elemen penting dalam berpikir, berkomunikasi, dan memahami dunia di sekitar kita. Nah, lebih memahami fenomena yang diteliti juga. Konsistensi dan ketelitian dapat dalam pemahaman dan penggunaan konsep penting untuk memastikan penelitian memiliki landasan yang kokoh dan dapat dipercaya. Yang pertama itu ada zaman modern. Perkembangan zaman modern mengacu pada periode abad ke-18 hingga saat ini, yang diawali dengan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Awal mula perkembangan zaman modern ini diawali dengan terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Revolusi ini terjadi secara mendasar mengubah cara produksi, transportasi, dan kehidupan perekonomian melalui penggunaan mesin dan teknologi baru. Lalu selanjutnya ada hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Komunikasi orang tua anak adalah salah satu aspek terpenting dalam membangun dan memelihara hubungan keluarga yang sehat dan positif. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan psikologis anak. Orang tua dan anak harus merasa nyaman berbicara satu sama lain tanpa takut dihakimi atau dihukum. Hal ini menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan,
pikiran, dan pertanyaan mereka. Selanjutnya ada review literatur, yaitu kajian penelitian terdahulu. Nah, di tabel berikutnya ada persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Oke, berikutnya ada variabel X atau pengaruh zaman modern. Variabel X dalam penelitian adalah istilah yang digunakan oleh menyebut variabel bebas atau variabel prediktor. Variabel ini merupakan faktor atau ciri yang menjadi bahan penyelidikan atau manipulasi untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat yang diteliti. Dalam penelitian, variabel independen atau X adalah variabel yang diyakini peneliti mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi atau menjelaskan perubahan variabel dependen atau Y. Nah, berikutnya ada variabel Y atau hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Variabel Y dalam penelitian ini diistilahkan menyebut variabel terikat atau variabel respon. Variabel ini merupakan ciri atau hasil yang diteliti atau diamati, dan perubahan variabel independen atau X dapat mempengaruhi variabel Y. Dalam penelitian, variabel dependen atau Y adalah variabel yang ingin dipahami, dijelaskan, atau diprediksi oleh peneliti berdasarkan perubahan variabel independen atau X. Selanjutnya ada model penelitian. Model penelitian yang ada di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu era modern atau X mempengaruhi hubungan komunikasi antara orang tua dan anak atau Y. Selanjutnya ada hipotesis teori. Hipotesis teori yang ada pada penelitian kali ini adalah pengaruh era modern pada hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Oke, selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Paradigma penelitian. Menurut Eti Puji Lestari di tahun 2019, penelitian merupakan cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah sehingga didapatkan kebenaran yang bersifatnya kebenaran ilmiah. Ada kebenaran lain yang sering tidak dijangkau oleh kemampuan berpikir ilmiah. Misalnya, kebenaran filsafat dan kebenaran agama. Kebenaran ilmiah bukanlah kebenaran yang hakiki, tetapi kebenaran yang sifatnya terbatas pada kemampuan indera dan daya pikir rasional manusia. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah sifatnya relatif tidak tetap. Artinya, temuan yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu bukan berarti menjadi suatu kebenaran yang abadi. Para peneliti kemudian dapat melakukan uji ulang atas persoalan yang sama terhadap hasil temuan terdahulu. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Menurut SK Donatus di tahun 2016, dalam penelitian ilmu sosial, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif merupakan satu metode ilmiah yang dipakai untuk menjaring pengalaman empiris tentang realitas sosial dan menyusun pengalaman empiris itu ke dalam satu sistem penalaran yang logis. Kedua pendekatan itu tidak bisa dipisahkan secara ketat ketika si peneliti berhadapan dengan peristiwa-peristiwa di lapangan penelitian. Pendekatan kuantitatif lebih berhubungan dengan pengumpulan data, sementara kualitatif lebih berhubungan dengan pemahaman dan penafsiran subjek akan makna-makna data. Keduanya bisa dipakai sebagai satu kesatuan metode pendekatan. Selanjutnya, metode penelitian pada penelitian kali ini. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskripsi kuantitatif. Menurut Criswell di tahun 2018, penelitian kuantitatif adalah upaya dalam menyelidiki masalah.
Masalah yang ada merupakan dasar yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data. Kemudian menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membantu mengambil kesimpulan atau generalisasi teori. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi. Populasi menurut Sugiono di tahun 2017 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya manusia, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Selanjutnya ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Menurut Sugiono di tahun 2017 juga, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah unit dalam sampel dilambangkan dengan notasi N. Berikutnya ada teknik penarikan sampel. Untuk penentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, ada beberapa teknik sampling yang digunakan. Menurut Sugiono di tahun 2017, jumlah unit dalam sampel dinotasikan dengan N. Teknik sampling yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Untuk mendapatkan jumlah sampel yang sesuai dengan populasi yang tersedia, maka sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. Kesalahan mengambil sampel. Dalam hal ini sebanyak 5%. Maka N sama dengan 40 per 1 plus 40 dalam kurang 5% kuadrat. Maka N sama dengan 36,36 lebih dari 40. Dengan ini diketahui jumlah sampel yang ada dalam penelitian sebanyak 36,36 yang kemudian dibulatkan menjadi 36. Selanjutnya ada ukuran sampel. Menurut Alwi di tahun 2015, untuk mengevaluasi kualitas instrumen penelitian, analisis tes digunakan sebagai pendekatan. Hasil analisis tes digunakan untuk menilai apakah instrumen tersebut berfungsi dengan baik. Selain itu, hasil analisis tes juga membantu dalam menilai apakah setiap pertanyaan dalam tes berada dalam kategori yang baik, memerlukan perbaikan, atau kurang baik. Kualitas instrumen penelitian dapat dievaluasi dengan pertimbangan indikator-indikator yang mencerminkan elemen-elemen penting dari kualitas, yaitu validitas, reliabilitas, pembeda, tingkat ketidaksamaan, dan efektivitas pengecoh. Selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis adalah dugaan tentatif tunggal untuk menyusun teori atau eksperimen dan diuji, menurut Criswell di tahun 2018. Hipotesis menurut Sugiono di tahun 2019 adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh oleh pengumpulan data. Berikutnya ada H0-nya. Zaman modern tidak memiliki hubungan dengan konflik pada hubungan komunikasi antar orang tua dan anak. H1-nya, zaman modern memiliki hubungan dengan konflik pada hubungan komunikasi antar orang tua dan anak. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau asumsi yang diajukan untuk diuji dalam analisis statistik. Hipotesis statistik digunakan untuk menguji apakah perbedaan atau hubungan yang diamati dalam data adalah hasil dari variasi yang sebenarnya dalam populasi atau hanya hasil dari kebetulan atau kesalahan sampel. Contohnya H0 itu tidak adanya hubungan antara zaman modern dengan konflik pada hubungan komunikasi antar orang tua dan anak. H1-nya,
adanya hubungan antara zaman modern dengan konflik pada hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Menurut Sugiono di tahun 2017, cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan ketiganya. Metode pengumpulan data adalah teknik dan metode yang digunakan mengumpulkan data, di mana modal mengacu pada satu metode sehingga dapat dibuktikan pemanfaatannya melalui angket penelitian, wawancara, observasi, tes, dokumen, dan lain-lain sebagai gantinya. Selanjutnya ada metode pengukuran data, yaitu validitas. Menurut Tanujaya di tahun 2017, dalam penelitian menyebutkan validitas memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen atau alat ukur dapat digunakan untuk mengukur variabel atau objek penelitian. Dengan kata lain, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahan suatu instrumen. Selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas adalah kesamaan atau konsistenan dan stabilitas nilai. Hasil untuk mengukur atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Hasil pengukuran dikatakan reliable apabila hasil konsisten atau stabil. Dapat dipercaya apabila pengukuran terhadap suatu subjek dilakukan beberapa kali walau pengukurnya berbeda. Dikutip oleh Tanjaya di tahun 2017. Selanjutnya ada metode analisis data. Analisis data univariat. Analisis data univariat merupakan analisis statistika yang hanya menggunakan satu variabel saja. Pada metode ini, variabel tersebut dihitung dan dianalisis secara terpisah untuk menghasilkan gambaran yang lebih jelas mengenai variabel tersebut. Dalam artikel ini, akan dijelaskan cara melakukan analisis univariat pada data seperti penghitungan rata-rata, median, modus, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis data bivariat. Analisis data bivariat adalah analisis statistika yang menggunakan dua variabel untuk dihubungkan atau diuji korelasinya. Dalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana melakukan analisis bivariat pada data, seperti uji korelasi antar variabel, uji regresi, dan sebagainya. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian terletak pada penelitian ini terdapat pada waktu penyelesaian studi yang cukup singkat, sehingga muncullah kekurangan yang berdampak pada keterbatasan populasi, jumlah sampel, dan faktor lainnya. Selanjutnya ada kelemahan penelitian. Letak kelemahan penelitian ini terdapat pada peneliti yang masih kurang maksimal dalam menjalankan penelitian serta kurangnya populasi. Oleh karena itu, peneliti harap untuk bisa lebih maksimal dalam menyelesaikan penelitian ini dengan hasil yang baik dan juga untuk masa yang akan datang. Selanjutnya ada definisi operasional. Menurut Nurdin dan Hartati di tahun 2019, definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati oleh yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Nurdin dan Hartati di tahun 2019 juga menambahkan bahwa proses mendefinisikan berarti menggambarkan variabel dengan sedemikian rupa sehingga variabel tersebut hanya memiliki satu makna atau tidak memiliki makna ganda gitu loh. Makna ganda akan membuat variabel tersebut bias dan mempengaruhi penelitian yang ada. Lalu selanjutnya ada operasionalisasi konsep. Berikut adalah operasionalisasi konsep tabel ketiga. Oke, berikutnya ada operasionalisasi konsep. Nah, di bawah ini ada tabel ketiga yaitu operasionalisasi konsep.
Nah, yang berikutnya ini, di halaman terakhir ada daftar pusaka. Oke, sekian dari saya pamit mohon undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.